Sampai akhirnya Mbak Desi ini dibawa ke satu lokasi, di mana lokasi ini ada pohon besar, ada makam. Nah, Mbak Desi ini pun disuruh duduk di atas satu lembar daun pisang. Sampai pada akhirnya Desi ini seperti antara sadar dan tidak sadar. Desi ini masuk seperti ke alam lain, dan Desi ini melihat di situ ada satu gua, di mana gua ini benar-benar gelap. Dan Desi ini melihat ada satu sosok yang sangat besar di situ. Sosok ini hitam, bermata merah, ini berjalan seperti bergoyang-goyang. Tidak lama kemudian, Desi ini melihat seperti ada batu awalnya, tumpukan batu yang banyak. Setelah diamati oleh Desi, itu seperti emas yang menumpuk banyak sekali berkilauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini kembali saya akan bercerita tentang satu kisah nyata yang berkaitan dengan hikmah kehidupan yang sangat luar biasa. Jadi kisah ini dikirim oleh salah satu rencang kita, di mana beliau ini tidak ingin kalau nama aslinya ini untuk disebutkan. Jadi kita akan samarkan namanya, dan beliau juga tidak ingin domisilinya disebutkan. Karena materi ini berkaitan dengan satu hal yang cukup sensitif, yaitu mengenai ritual pesugihan yang beliau ini lakukan di satu gunung, yaitu Gunung Kawi. Jadi untuk menghargai yang mengirim cerita, beliau ini kita sebut saja namanya dengan nama siapa ya, karena ini perempuan. Desi saja. Oke, Mbak Desi ya. Oke, jadi kita sebut saja nama yang mengirim cerita ini adalah Mbak Desi. Jadi Mbak Desi ini sempat melakukan satu ritual pesugihan di Gunung Kawi. Nah, tujuan dari Mbak Desi mengirimkan cerita ini tentunya agar kita semua yang menonton tayangan ini bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang sudah beliau ini alami. Dan seringkali saya beritahukan di video-video saya kalau yang namanya pesugihan itu dilaknat ya rencang-rencang. Tidak ada pesugihan putih ataupun hitam. Yang namanya pesugihan, cari kekayaan secara instan dan bersekutu dengan setan, ini jelas-jelas satu hal yang salah. Jadi kita memohon, meminta apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kepada makam yang dikeramatkan, tidak kepada dukun, tidak kepada iblis, tidak kepada setan dan antek-antek yang sesat lain. Jadi semoga dari kisah Mbak Desi ini nantinya kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Baik, sebelum kami menuturkan lebih jauh apa yang sudah Mbak Desi ini tuturkan kepada kami, sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami, dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya, tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan bagi rencang-rencang yang punya cerita ataupun kisah kehidupan, bisa kirim-kirim ya ke email ataupun WhatsApp kami yang sudah kami tuliskan di kolom deskripsi. Baik, tanpa berlama-lama, segmen pengalaman hidupmu kita mulai. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara. Jadi sebelum kami menceritakan apa yang sudah Mbak Desi ini alami, sedikit kami ingin ulas mengenai sejarah yang berkaitan dengan cerita dari Mbak Desi ini. Jadi rencang-rencang semua, seperti yang kita tahu, sosok Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini adalah sosok yang kita kenal sebagai seorang alim ulama, sosok yang soleh, dan juga pahlawan nasional. Jadi Pangeran Diponegoro ini melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Jadi pada tahun 1825, Pangeran Diponegoro ini mulai melakukan perlawanan besar-besaran terhadap Belanda selama 5 tahun. Dan itu membuat Belanda mengalami kebangkrutan dan punya hutang yang sangat banyak. Sampai pada akhirnya Belanda ini punya strategi yang sangat licik. Jadi pada waktu itu, Hari Raya Idul Fitri, Pangeran Diponegoro ini diundang oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menghadap. Nah,
selain di hari raya Idul Fitri ini, karena beliau seorang muslim yang taat, beliau pun memenuhi undangan tersebut. Beliau ini datang tanpa menaruh curiga apapun terhadap pemerintah Belanda. Jadi ketika beliau ini memenuhi undangan, ternyata beliau ini dijebak oleh Belanda. Beliau ditangkap dan diasingkan ke Makassar. Jadi pada waktu itu, ketika Pangeran Diponegoro ini ditangkap dan diasingkan, pengikut-pengikut dari Pangeran Diponegoro ini pun masih melakukan perlawanan-perlawanan yang dahsyat kepada pemerintahan Belanda. Jadi pada waktu itu banyak sekali perlawanan yang terjadi di Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi pada waktu itu banyak memang sekali pengikut dari Pangeran Diponegoro. Dan ada sesuatu yang unik lah. Jadi seperti kode. Jadi pada waktu itu, kalau ada satu rumah ataupun tanah di mana lokasi tersebut ada pohon sawo di depannya dan ada satu sumur di kanan rumah atau lahan tanah tersebut, itu bisa dipastikan adalah kode-kode perlawanan dan itu adalah tempat daripada pengikut Pangeran Diponegoro. Nah, sekarang kok ada sawo gitu. Sawo ini untuk apa? Lah, filosofi dari sawo ini diambil dari kata sawo sufufakum, rapatkan barisan. Jadi para pengikut Pangeran Diponegoro ini masih merapatkan barisannya untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Jadi benar-benar perlawanan ini terus dilakukan walaupun Pangeran Diponegoro ini diasingkan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ada satu pengikut Pangeran Diponegoro yang kita kenal dengan nama Eyang Jugo. Jadi Eyang Jugo ini adalah satu pengikut Pangeran Diponegoro yang juga soleh dan seorang alim ulama. Jadi pada waktu itu, Eyang Jugo ini berdomisili di satu lereng gunung, yaitu Gunung Kawi, yang kita kenal dengan Gunung Kawi. Di sana beliau ini mulai seperti berdakwah, syiar mengenai pendidikan agama Islam, karena beliau sebagai pengikut Pangeran Diponegoro juga seorang alim ulama dan seseorang yang soleh. Nah, pada waktu itu agama Islam sudah mulai menyebar dengan sangat baik di kawasan lereng Gunung Kawi ini. Jadi benar-benar beliau ini melakukan kebaikan-kebaikan. Beliau juga seperti memberi arahan bagaimana cara bertani yang baik. Sampai pada akhirnya beliau ini sangat dikenal dan wafat pula di lereng Gunung Kawi tersebut dan dimakamkan di sana. Nah, entah kenapa berjalannya waktu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, makam dari Eyang Jugo ini justru dikeramatkan. Dan sampai hari ini, makam Eyang Jugo ini dikenal sebagai tempat untuk mencari pesugihan di sana. Tentu kita menolak hal tersebut karena apa? Eyang juga adalah pengikut dari Pangeran Diponegoro yang kita kenal sebagai seorang alim ulama dan seseorang yang soleh. Dan tentu saja melakukan perlawanan ketika itu terhadap Belanda juga mengedepankan daripada nilai-nilai syariat Islam. Maka dari itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini kok bisa sampai-sampainya mengkeramatkan makam dari Eyang Jugo untuk mencari ritual pesugihan ini. Nah, tentu kita semua menolak hal itu. Terutama saya di sini karena saya ini pengagum daripada Pangeran Diponegoro. Jadi luar biasanya Pangeran Diponegoro, seorang muslim, beliau melakukan perlawanan terhadap Belanda walaupun pada waktu itu belum Indonesia, masih Nusantara, bangsa Nusantara. Pangeran Diponegoro ini tidak ingin kalau bangsa Nusantara ini terus dijajah. Nah, kalau dijajah, yang namanya dijajah ini kan harus melawan karena dijajah oleh bangsa asing pada waktu itu. Bangsa Nusantara ini adalah bangsa yang merdeka. Nah, impian dan cita-cita dari Pangeran Diponegoro ini pun tidak berhenti sampai di situ. Sampai akhirnya pengikutnya ini pun tetap melakukan perlawanan dan berdakwah, salah satunya adalah Eyang Jugo. Nah, orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini sampai pada akhirnya mengkeramatkan makam dari Eyang Jugo ini untuk ajang mencari tempat pesugihan. Tentu itu adalah hal yang salah dan entah bagaimana itu ceritanya sampai tempat itu menjadi tempat pesugihan. Jadi sejarah tersebut sedikit ingin kami luruskan. Itulah pentingnya kita semua, anak cucu kita nantinya belajar sejarah agar kita tahu mengenai latar belakang daripada suatu sejarah ataupun saya katakan kita ini biar tidak mudah ataupun gampang dibodohi
oleh orang, oleh oknum siapapun, ketika kita mengetahui satu sejarah. Jadi kita ini melangkah insya Allah dengan langkah yang benar, langkah yang baik dan jalan yang tentunya lurus. Baik, kira-kira sejarahnya seperti itu, dan ini berkaitan dengan cerita dari Mbak Desi ini. Karena Mbak Desi melakukan satu ritual yang ada di Gunung Kawi, ritual pesugihan. Jadi awal ceritanya, Desi ini adalah seorang janda berusia 25 tahun pada waktu itu. Dia membawa satu orang anak perempuan kecil cantik berusia 4 tahun. Nah, sebelum menjadi janda, Desi ini adalah wanita yang baik. Desi ini adalah wanita yang religius. Karena dia berasal dari satu keluarga di mana keluarganya ini cukup terkenal religius di kampung mereka. Sampai pada akhirnya Desi ini menjalin satu hubungan dengan seorang laki-laki. Kita sebut saja namanya Rahman. Nah, Desi ini mulai menjalin hubungan secara serius dengan si Rahman ini. Akan tetapi orang tua dari Desi, terutama bapaknya, ini melarang Desi untuk melanjutkan hubungan mereka itu. Nah, kenapa bapak dari Desi ini bisa sampai melarang hubungan mereka? Karena bapak Desi ini tidak mau. Desi ini berhubungan serius dengan Rahman karena Rahman ini adalah seorang laki-laki yang kurang dalam hal agamanya. Nah, karena bapak Desi ini dan ibunya Desi ini adalah orang yang religius gitu. Jadi mereka ini menolak untuk Desi melanjutkan hubungan tersebut. Sampai pada akhirnya, karena kemungkinan Desi masih darah muda pada waktu itu, dia tetap melanjutkan hubungan dengan Rahman secara sembunyi-sembunyi. Sampai pada akhirnya, Desi ini melakukan satu kesalahan yang fatal, yaitu melakukan hubungan suami istri di saat mereka ini belum resmi gitu, belum menikah. Dan itu tentu saja menyalahi dari syariat agama yang Desi ini anut. Desi ini pun hamil. Nah, mau tidak mau, bapak ibu Desi ini pun menikahkan mereka berdua. Berjalannya waktu, anak mereka pun lahir. Dan mereka ini ngontrak di satu rumah, di mana rumah Desi dan Rahman ini tidak jauh dari orang tuanya Desi. Masih tetanggaan desa lah. Nah, singkat cerita, pada suatu hari, bapak dan ibu Desi ini ingin berkunjung ke rumahnya Desi. Seperti biasanya, bapak ibunya ini berjalan kaki dari rumahnya untuk menuju ke arah rumahnya Desi karena lokasinya kan tidak begitu jauh. Nah, sesampainya di depan rumah Desi, bapak Desi ini kaget. Karena di situ, beliau melihat anaknya ini sedang bertengkar hebat dengan Rahman suaminya. Nah, bertengkar ini sampai Desi ini dijambak gitu rambutnya sama si Rahman dan ditampar-tampar. Dan itu di hadapan anaknya yang masih kecil pada waktu itu. Kisaran umur 2,5 tahun lah. Nah, akhirnya bapak dari Desi ini kan tidak terima gitu. Beliau ini langsung berucap kepada Rahman, aku tidak terima kalau anakku ini diperlakukan seperti itu. Sudahlah, daripada seperti ini, kamu ceraikan saja anakku. Nah, berjalannya waktu, bercerailah si Rahman sama si Desi ini. Nah, anak dari si Desi ini kita sebut saja namanya Putri. Si Putri kecil ini pun ikut dengan si Desi. Karena keputusan pengadilan ini mewajibkan kalau anak di bawah umur masih ikut ibunya. Dan itu juga mutlak kesalahan Rahman, karena Rahman ini sering melakukan seperti kekerasan dalam rumah tangga, seperti itu. Nah, berjalannya waktu, Desi ini pun tinggal kembali dengan orang tuanya. Pada waktu itu Desi ini sempat bilang sama bapak ibunya, Pak, Bu, Desi kok pengen buka usaha ya, pengen buka warung. Karena kebetulan Desi ini memang pintar lah dalam hal kuliner, dia pintar masak. Bapak ibunya ini setuju. Dan pada akhirnya Desi ini membuka satu warung dengan modal dari bapaknya. Nah, bapaknya ini bilang, udah tak modalin bapak, kamu ndak usah mikir nanti bagaimana cara ngembaliinnya. Wong ini tak kasih bapak aja. Oh iya Pak, terima kasih. Akhirnya Desi ini buka warung dan ini masih di desa mereka gitu. Masih di desa mereka buka warung. Dan entah kenapa ketika buka warung ini, warung Desi ini ramai. Akan tetapi banyak sekali tetangga-tetangga ini yang menghujat. Jadi Desi ini sempat mengalami seperti intimidasi, bahkan serangan-serangan secara verbal. Desi ini sering dihujat, entah apa alasannya, para tetangganya ini berbuat seperti itu. Sedangkan Desi ini dikenal sebagai wanita yang religius. Desi ini juga berasal dari satu keluarga di mana keluarganya juga terpandang di desanya. Entah kenapa pada waktu itu warga desa seperti
mengalami satu kondisi di mana mereka ini iri dengan Desi. Sampai pada akhirnya Desi ini tidak betah gitu loh, karena buka warung rame tapi kok aku dihujat terus. Nah akhirnya Desi ini pun bilang sama bapaknya, Pak, Desi kok tidak betah Pak, kondisinya seperti ini. Dan bapaknya pun hanya bilang, ya sudah sabar saja Nduk. Terus langkah kamu selanjutnya mau bagaimana? Nah di saat itulah Desi ini memutuskan, sudahlah Pak, Desi minta bantuan Bapak. Putri tinggal dengan Bapak dan Ibu dulu. Karena Desi mau cari kerja aja Pak di luar negeri. Desi pengen jadi TKW lah di satu negara. Nah awalnya bapak ibunya ini berat. Karena apa? Bapak ibunya ini cukup kaya. Dan meminta Desi ini untuk, ya sudah kamu buka warung saja di tempat lain. Tak modali lagi. Akan tetapi Desi ini menolak karena di hati kecil Desi ini merasa malu gitu loh. Masa lagi-lagi dimodalin gitu. Nah pada waktu itu kondisinya Rahman pun sudah tidak membiayai dari si Putri ini. Jadi udah seperti lepas tangan. Kalau saya bilang ini bapak yang tidak bertanggung jawab, bapak yang kurang ajar. Nah, karena kondisi yang seperti itu, Desi memutuskan untuk keluar negeri. Bapaknya sebenarnya berat sama ibunya. Akan tetapi ya wes lah, karena mungkin anaknya ini butuh penghidupan untuk menghidupi anaknya dan juga butuh pengalaman yang lebih. Dengan berat hati orang tuanya ini pun melepaskan. Ya wes Duk, monggo, bapak merestui kamu ke luar negeri. Jaga diri baik-baik, kamu tidak usah pikirkan Putri. Putri biar sama ibu sama bapak. Karena kondisi Desi ini memang anak semata wayang dalam keluarganya. Nah, singkat cerita, Desi ini pun berangkat ke luar negeri, di mana Desi ini berangkat ke Hong Kong pada waktu itu. Nah, berjalannya waktu 3 tahun. 3 tahun berjalan Desi kerja sebagai TKW, dan anaknya ini sudah tumbuh besar sekitaran umur 6 tahun. Desi ini pulang ke Indonesia, dan beliau ini menemui orang tuanya, memberitahu bahwa kondisinya sudah tidak kondusif. Jadi Desi pun di luar negeri sempat mengalami satu kondisi di mana Desi ini sering mengalami kekerasan dari majikannya gitu. Jadi Desi ini bekerja di satu rumah keluarga yang sangat kaya. Di situ awalnya Desi ini dipekerjakan sebagai seperti kepala dari para pembantu yang ada di rumah itu. Akan tetapi berjalannya waktu, Desi ini kok seperti disiksa, Desi ini seperti dihujat, pokoknya mengalami kekerasan-kekerasan secara fisik maupun verbal. Sampai akhirnya Desi ini tidak betah, Desi ini pulang ke Indonesia dan memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya. Nah, bapaknya ini bilang, ya wes Duk, daripada ke sana lagi dengan kondisi yang seperti itu, sudah kamu di sini saja. Kamu tidak usah mikirin untuk masalah biaya kehidupan sehari-hari, udah. Karena bapak ini masih sehat, ibu masih sehat, dan masih punya usaha di pasar itu. Jadi bapak ibunya ini punya satu usaha barang pecah belah gitu di satu pasar. Desi ini disuruh mengurusi itu saja. Akan tetapi Desi merasa tidak enak gitu, merasa dia ini, aku malu lah kalau ikut bapak ibu terus. Akhirnya Desi ini pamit dengan bapak ibunya, udah Pak Bu, Desi ini masih punya sisa tabungan cukup banyak, bisa buat modal usaha lagi. Desi mau ke luar kota saja, mengajak Putri lah. Desi tak ngontrak, nanti Desi mau usaha apa di sana, nanti Desi mengabari bapak ibu. Ya sudah, kalau seperti itu keputusanmu, yang penting hati-hati dan pesan bapak selalu jaga sholat 5 waktu. Jangan sampai dilepasin loh sholat 5 waktu, karena itu pondasi dari hidupmu. Nah Desi ini pun berpamitan dan pergilah Desi ini ke satu kota, di salah satu kota yang ada di Jawa Tengah lah. Nah pada waktu itu Desi ini ngontrak di satu seperti ruko yang dekat dengan satu kampus di Jawa Tengah lah. Saya tidak sebutkan kotanya karena Mbak Desi juga tidak menginginkan hal tersebut. Nah ketika ngontrak ini, Desi pun menyekolahkan Putri ini di kota tersebut, dan Desi ini sambil mikir ini mau usaha apa. Nah berjalannya waktu 1 minggu, ada satu tetangganya ini yang main ke rumahnya Desi, tetangga barunya. Kita sebut saja namanya Yuni. Nah, Yuni ini sempat memberitahukan kepada Desi, Des, kalau kamu di sini masih bingung mau ngapain, yo kamu buka saja satu warung. Kamu kan pernah cerita kemarin-kemarin itu sama aku, kalau kamu ini masaknya enak. Dan aku juga sudah nyicipin kemarin malam itu dikirimin kamu sayur lodehmu ini luar biasa enak. Udah kamu buka aja warung di sini. Nanti mahasiswa-mahasiswa kan banyak yang mampir ke warungmu. Daripada bingung mau cari kerja apa atau mau usaha apa, yang paling realistis ya warung makan, karena ini kampus.
Nah, pada akhirnya Desi ini pun seperti mengamini apa yang satu temannya Yuni ini bicarakan. Oh iya ya, aku tak buka warung aja. Nah, akhirnya Desi pun mulai membuka satu warung di dekat kampus itu. Dan tanpa disangka-sangka, warung dari Desi ini benar-benar ramai. Karena apa? Satu, masakan Desi ini benar-benar enak menurut para mahasiswa yang ada di situ. Lalu yang kedua, relatif murah harga yang ditentukan oleh Desi ini. Untuk seporsi makan udah lengkap dengan lauk pauknya, ini tidak ada 10.000, ini paling 8.500, 9.000. Sedangkan warung-warung lain ini 10.000 ke atas. Maka dari itu Desi ini benar-benar ramai warungnya. Mahasiswa ini banyak sekali yang ke warungnya Desi, karena sayur lodeh dari Desi ini sangat terkenal akhirnya di kalangan kampus itu. Berjalannya waktu 3 bulan, usaha Desi ini semakin ramai. Dan entah kenapa di bulan keempat, tiba-tiba warung Desi ini benar-benar sepi. Jadi cuma 1-2 kerental-kerentil lah mahasiswa ini yang datang ke warungnya. Nah, Desi ini mulai bingung, ini kok kenapa ya warungku jadi sepi, apa masakanku udah ndak enak, aduh kenapa ya. Desi ini bingung. Nah, di tengah kebingungan Desi, ada satu orang perempuan, ini yang Desi kenal juga, buka warung di sekitaran kampus. Namanya kita sebut saja Yuli. Tadi Yuni, ini Yuli lah, main gampang. Nah, Yuli ini satu hari ke warungnya Desi. Dan Yuli ini bilang, Mbak Des, kok sekarang tak lihat warungnya Mbak Des ini sepi yo. Iya Mbak Yuli, aku juga nggak tahu ini kenapa kok tiba-tiba jadi sepi gini. Padahal aku ngerasain masakanku ya masih utuh, bumbunya nggak ada yang tak rubah, harga juga masih utuh gitu. Aku juga bingung Mbak, ada apa atau bagaimana lah ini, aku harus menghadapi ke depannya. Sedangkan Desi ini kan butuh perputaran setiap harinya. Kok ini malah semakin defisit? Aku bingung ini Mbak. Nah, akhirnya Yuli ini pun bilang sama Desi, Mbak, kemungkinan warungnya Mbak Desi ini ada yang nutup Mbak. Nutup gimana Mbak? Ya nutup secara gaib. Loh, ditutup secara gaib bagaimana Mbak Yuli? Kan bisa Mbak, yang namanya persaingan usaha. Ada pula di sini warung-warung ini kan pakai penglaris semua Mbak. Ya ada yang pakai ajian-ajian gitu loh untuk menutup warungnya Mbak Desi karena persaingan usaha. Apa bisa Mbak hal seperti itu dilakukan? Ya bisa lah. Itu kan ilmu-ilmu seperti itu ada Mbak. Nah, daripada sepi gini, aku nyaranin sama Mbak Desi. Mbak Desi juga ikut pakai penglaris-penglaris gitulah. Ah, aku nggak mau lah Mbak ikut-ikut yang kayak gitu. Aku mau jualan secara yang umum saja lah, lagian masakanku juga sudah enak kok. Oh ya sudah Mbak, tapi kalau nanti Mbak Desi butuh, hubungi aku aja Mbak. Aku punya satu kenalan orang di Malang, itu yang bisa tak koneksiin lah nanti Mbak Desi dengan orang itu, dan membawa Mbak Desi ini ke Gunung Kawi untuk cari penglaris, cari pesugihan. Nah, Desi ini pun serta-merta menolak pada waktu itu. Karena kita tahu Desi ini kan satu wanita yang religius. Enggak Mbak lah, aku enggak mau ikut-ikutan yang kayak gitu. Oh ya sudah, pokoknya kalau Mbak Desi butuh, hubungi aku aja, kata Yuli. Ya sudah Mbak, terima kasih, kata Desi kan untuk menghormati. Nah, berjalannya hari ke hari, warung ini kok semakin sepi dan benar-benar enggak ada yang beli. Desi ini bingung. Akhirnya Desi ini pun seperti agak enggak ngurusin anaknya. Anaknya ini sempat seperti tidak keurus gitulah. Sekolahnya juga berantakan, belajarnya, karena mikirin ini warungnya untuk perputaran bagaimana. Dan Desi pun mulai seperti meninggalkan sholat 5 waktunya. Jadi sholatnya ini jeglang-jeglong, udah mulai bolong-bolong gitu loh. Udah tidak begitu mikirin, seperti lalai dengan pesan dari bapaknya. Sampai pada akhirnya benar-benar udah defisit, kondisinya udah kredit. Desi ini pun menghubungi Yuli tadi. Mau ndak mau, batinnya si Desi pada waktu itu. Yuli dihubungi, ya sudah Mbak, aku tertarik Mbak. Itu bagaimana Mbak caranya? Ya sudah Mbak Desi, tak hubungi dengan satu temanku ini di Malang. Nah, singkat cerita, Desi ini pun berangkat gitu ke Malang, diantar sama Yuli untuk menemui satu teman dari Yuli yang ternyata seorang kuncen di Gunung Kawi untuk melakukan pesugihan, seorang juru kunci itu. Nah, sampai pada akhirnya di sana Desi ini pun menemui seorang juru kunci itu, teman dari Yuli. Dan teman dari Yuli ini kita sebut saja namanya Yoga gitulah.
Nah Yoga ini pun, Pak Yoga ini bilang sama Desi, ini benar Mbak Desi mau melakukan pesugihan ini, jadi harus siap ya Mbak, secara mental, secara apapun Mbak Desi harus benar-benar siap, jangan buat coba-coba. Oh nggih Pak, saya sudah siap, resikonya apapun saya siap. Oh ya sudah kalau begitu. Nah akhirnya Desi ini pun disuruh membeli satu paket ritual itu dan membayar beberapa juta. Mbak Desi tidak menyebutkan nominalnya, sampai akhirnya Mbak Desi ini dibawa ke satu lokasi, di mana lokasi ini ada pohon besar, ada makam. Nah, Mbak Desi ini pun disuruh duduk di atas satu lembar daun pisang. Akan tetapi Mbak Desi ini tidak menceritakan detailnya, karena menurut penuturan Mbak Desi itu adalah satu privasi, di mana kalau hal tersebut diceritakan di tayangan ini nantinya bisa berdampak dan menimbulkan pertanyaan bagi para penonton di channel ini. Jadi mohon maaf sebelumnya ini tidak disebutkan secara detail. Intinya Mbak Desi ini dibawa ke satu lokasi, ada makam di situ dan ada satu pohon besar. Mbak Desi ini disuruh duduk di situ di atas daun pisang, satu lembar daun pisang. Nah setelahnya juru kunci ini pun yang tadi kita sebut namanya Pak Yoga ini pun bilang, Mbak, nanti pokoknya Mbak Desi ini di sini saja, tidak usah melakukan apapun, akan tetapi Mbak Desi ini tinggal menunggu saja. Kalau Mbak Desi mau kencing, ya Mbak Desi tidak boleh, harus kencingnya di sini. Mau melakukan apapun harus di sini, tidak boleh kemana-mana. Dicamkan ya Mbak. Nah Desi ini pun nurut. Sampai pada akhirnya Desi ini seperti antara sadar dan tidak sadar. Desi ini masuk seperti ke alam lain dan Desi ini melihat di situ ada satu gua, di mana gua ini benar-benar gelap awalnya. Nah tiba-tiba seperti ada sinar yang menerangi gua tersebut dan Desi ini melihat ada satu sosok yang sangat besar di situ. Sosok ini hitam, bermata merah, ini berjalan seperti bergoyang-goyang di depan Desi. Nah setelahnya sosok tersebut seperti memberi kode kepada Desi untuk mengikutinya. Nah Desi ini nurut mengikuti sosok tersebut. Tidak lama kemudian Desi ini melihat seperti ada batu awalnya, tumpukan batu yang banyak. Setelah diamati oleh Desi, itu seperti emas yang menumpuk banyak sekali berkilauan. Nah Desi ini kaget, takjub, kok bisa ada emas di sini. Nah tidak begitu lama, sosok yang hitam besar ini memberikan sesuatu kepada Desi. Desi ini menerima, dilihatnya ini seperti satu pusaka. Entah ini apa, Mbak Desi ini agak lupa. Dan sosok besar ini memberi kode untuk Desi memasukkan satu benda pusaka ini ke dalam sakunya. Desi ini nurut, dimasukin ke dalam saku bajunya. Nah setelah itu, sosok tersebut berjalan seperti menjauhi Desi. Dan pada waktu itu pula Desi melihat banyak sekali orang yang berlalu lalang. Akan tetapi mereka ini wajahnya seperti terpaksa di situ, memberi senyum kepada Desi ya, senyumnya seperti terpaksa, seperti menyapa ini dengan cara terpaksa. Nah akhirnya Desi ini pun mengikuti orang-orang yang lalu lalang ini, dan entah kenapa Desi ini pada waktu itu tiba-tiba sadar, karena dia masuk ke dalam satu gua lagi yang gelap dan dia ini sadar, seperti sadar dari tertidurnya. Kondisi dimana tadi antara sadar dan tidak sadar, dia ini kembali sadar gitu. Dan dia ini masih di satu pohon yang besar, ada makam yang kemungkinan dikeramatkan, dan dia ini masih duduk di atas satu lembar daun pisang. Nah tidak begitu lama Desi ini dihampiri oleh satu juru kunci tadi, kuncen tadi yang bernama Yoga. Ditanya, Mbak Desi ini ditanya oleh Yoga tadi, Pak Yoga ini, gimana Mbak? Udah dapat belum Mbak? Nah Desi ini menjawab, nggih Pak, sampun udah dapat, udah bertemu tadi dan udah dikasih sesuatu. Nggih Pak, sudah. Oh ya sudah, berarti berhasil Mbak. Nah setelah ini Mbak Desi nanti jangan lupa ya Mbak, memberi sesuatu lah. Jadi sesuatu ini dalam tanda kutip, seperti memberi amplop lagi berisi uang dengan dalih alasan memberi makan lah untuk orang-orang yang ada di sekitaran situ. Nah sebelum pulang Desi pun akhirnya memberikan amplop berisi uang kepada juru kuncen tersebut. Nah setelahnya Desi ini diberi seperti satu buntelan, satu bungkusan di mana ini adalah kain kafan. Dan di dalamnya ini ada pasir, entah pasir apa. Dan Desi ini disuruh untuk menyebarkan pasir ini di depan warungnya. Ketika sudah sampai di warungnya ini. Nah Desi ini nurut. Setelahnya Desi ini pulang.
dengan Yuli tadi yang mengantarnya. Nah, sesampainya di warung, singkat cerita ini kan, Desi mulai buka lagi warungnya. Jadi sebelum buka warung, Desi ini mulai menyebarkan pasir tadi yang diberikan oleh satu juru kunci yang bernama Pak Yoga tadi. Disebar warung ini di depan warungnya, pasir ini. Nah, entah kenapa setelah nyebar pasir ini, tengah hari, ini mulai tengah hari jam 11 siang, warung sudah dibuka. Tiba-tiba mahasiswa ini datang lagi, yang tadinya ini pelanggan setia dari Desi ini baru kelihatan lagi gitu loh. Di situ tanya, "Mbak Desi, kok lama sekali Mbak tidak buka? Kami cari-cari, udah kangen dengan sayur lodehnya Mbak Desi." Nah, Desi ini cuma batin aja pada waktu itu loh. Kan buka terus, tapi tidak dia utarakan, dia batin aja loh. Warungku buka terus kok. Kok bisa katanya tutup? Lah, ditanyalah sama Desi, "Mau makan apa Mas?" "Sayur lodeh Mbak, seperti biasa, pakai telur dadar." "Oh iya ya, monggo monggo monggo." Makanlah mahasiswa itu. Tidak berselang lama datang lagi, "Mbak, rawonnya masih Mbak?" "Oh masih Mbak, masih Mbak, monggo monggo." Mahasiswa itu datang. Tidak lama datang lagi. Itu berkelanjutan terus sampai belum maghrib. Sebelum maghrib, masakan Desi ini sudah habis semuanya. Nah, pada waktu itu Desi ini mikir, loh, ini manjur tenan pasirnya yang tadi tak sebarin. Oh berarti bener, warungku ini sempat ditutup secara gaib. Karena beberapa dari mahasiswa yang makan siang tadi ini berbicara kepada Desi mengenai satu hal, yaitu warung Desi ini selalu tutup, padahal warung Desi ini selalu buka. Nah, Desi pun mengambil satu kesimpulan, oh ada yang nutup secara gaib. Nah, berjalannya waktu, hari ke hari, sampai ini 1 bulan, warung Desi ini benar-benar sangat ramai. Benar-benar sangat ramai. Jadi seperti tadinya lah. Nah, Desi ini kan merasa senang. Nah, akan tetapi pada satu momen, ketika malam hari, anak dari Desi ini rewel gitu. Rewel ini tidak tahu alasannya ini apa. Nah, rewel ini ditanyakan sama si Desi, "Duk, Putri kenapa kok rewel terus?" Pada waktu itu sekitaran jam 2 dini hari. Nah, Putri ini pun menjawab, Mah itu di pojokan kok ada monster mah, ada raksasa mah. Putri takut mah." Nah, pada waktu itu Desi ini kaget dengan apa yang dibicarakan oleh anaknya tersebut, oleh si Putri. Akhirnya ditenangkanlah Putri ini. "Udah Nduk, enggak apa-apa, ada Mama," sambil dielus-elus terus rambutnya Putri ini. Akhirnya Desi ini menidurkan si Putri, dielus-elus rambutnya, dijagain, sambil Desi ini berpikir, anaknya melihat apa ya. Nah, singkat cerita, 1 minggu kemudian anak dari Desi ini, si Putri, terus-terusan rewel sampai jatuh sakit dengan alasan anaknya ini melihat ada monster, ada raksasa yang besar di pojokan-pojokan ruangan dari warung Desi ini, karena Desi ini kan tinggalnya juga di warung itu. Nah, akhirnya Desi pun mulai membawa anaknya ini ke rumah sakit awalnya, sampai anaknya ini diperiksakan, tidak ada penyakit apapun. Di ronsen ya, karena Putri ini mengeluh perutnya sakit, sering sakit, di ronsen tidak ada penyakit apapun. Nah, Desi ini pun bingung. Nah, akhirnya warung ini semakin terbengkalai karena si Putri ini kan rewel di tengah malam. Nah, di mana seharusnya tengah malam ini Desi ini masak untuk warungnya gesekon paginya. Akan tetapi karena ngurusin Putri, jadi masaknya terbengkalai. Warung sering tutup pada akhirnya, jadi benar-benar terbengkalai. Nah, karena jualan ini dangdong, kadang buka kadang enggak karena ngurusi Putri, pelanggan ini pun mulai sepi lagi. Nah, sampai pada titik Desi ini berpikir, apa aku harus ke Gunung Kawi lagi ya, melakukan pesugihan lagi, melakukan satu ilmu lagi yang dimana ilmu ini harus diperbarui itu. Nah, Desi ini benar-benar bingung. Sampai Desi ini telepon orang tuanya bahwasanya kondisi si Putri seperti ini, seperti ini. Nah, orang tuanya dari Desi ini pun bilang, ya sudah, Nduk, itu Putri dibawa ke sini sajalah, biar tak rawat bapak sama ibu, kamu ngurusin warungmu, fokus ke warungmu. Nah, awalnya Desi ini mengiyakan, akan tetapi Desi ini tidak bisa hidup jauh dari Putri itu. Sampai Putri ini tetap ada di warungnya. Nah, singkatnya cerita, warung ini pun semakin sepi dan benar-benar sepi. Defisit, Desi ini butuh perputaran untuk belanja, untuk pengeluaran, dan sisa tabungan Desi benar-benar sudah tipis. Desi ini bingung mau melakukan apa. Singkat cerita, pada satu hari Desi ini duduk di depan warungnya.
menjelang maghrib, sudah surup. Desi ini duduk dengan memandangi etalase dari masakan-masakannya di warungnya. Warungku kok jadi sepi lagi ya? Udah ndak rame lagi, apa aku harus ke Gunung Kawi lagi ya untuk memperbarui ritualku, pesugihanku ini. Jadi ketika Desi ini bingung, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek ini yang datang. Nah, pada waktu itu sosok nenek-nenek ini adalah, mohon maaf, seperti gelandangan. Jadi nampak kotor dan kumel, dan nenek ini membawa satu bungkusan karung di mana berisi, mohon maaf, rongsokan. Nah, nenek-nenek ini pun berjalan ke warungnya Desi, mencopot sendalnya dan masuk ke warungnya Desi. Nenek-nenek ini duduk di satu meja dan kursi, dan nenek ini menyapa si Desi. "Nduk, Simbah badhe maem, Simbah mau makan." Nenek mau makan. "Oh nggih Mbah, sekedap." Desi pun masuk, dan Desi mulai mengambil nasi untuk nenek tersebut. Desi ini menawarkan, "Simbah badhe maem ngagem nopo Mbah? Onone apa ae Nduk?" Simbah ini mau makan lauk apa? Adanya apa saja Nduk? Enten sayur lodeh, enten sayur asem, enten rawon Mbah, enten pecel. Simbah badhe lauk nopo? Jadi banyak sekali masakan yang ditawarkan oleh Desi, dan nenek tersebut pun memilih, "Ya sudah Nduk, sayur lodeh saja, sama dikasih telur ceplok ya Nduk." "Oh nggih Mbah." Diambillah nasi, sayur lodeh dan telur ceplok. Nah, Simbah badhe ngunjuk nopo Mbah? "Oh nganu ae Nduk, Simbah kok pingin es." "Es nopo Mbah?" "Es jeruk ae Nduk, es jeruk." "Oh nggih Mbah." Nah, setelahnya Desi ini membuatkan es jeruk untuk nenek tersebut. Diberikanlah minuman tersebut. Desi ini duduk di situ sambil memandangi sosok nenek tersebut. Nenek tersebut makan dengan lahapnya. Nah, dalam batin Desi ini sudah punya keniatan, aku tidak mau narik bayaran dari nenek ini. Biarlah ini menjadi sedekahku hari ini. Walaupun Desi ini sudah meninggalkan sholat 5 waktu, Desi ini sudah seperti tersesat di satu jalan yang tidak benar pada waktu itu, tapi Desi ini masih punya satu kebaikan, di mana kebaikan ini yang selalu ditanamkan oleh orang tuanya dari semenjak Desi ini kecil. Nah, setelahnya nenek-nenek ini pun bilang sama Desi, "Wis Nduk, Simbah wis, piro Nduk kabeh? Nenek sudah ini makannya, semuanya berapa dihitung." "Mboten usah Mbah, mboten usah." "Ampun, mboten usah." "Ndak usah Mbah, ndak usah, tidak usah bayar." Nah, nenek tersebut pun mengucapkan terima kasih. "Tenan Nduk, iki gak usah bayar." "Ndak usah Mbah, udah ndak usah." Karena Desi ini melihat nenek tersebut seperti, mohon maaf, gelandangan, dan nenek ini benar-benar seperti orang yang kelaparan. Desi juga sempat menawarkan, "Simbah badhe bungkus napa Mbah?" "Oh ora usah Nduk, gak usah. Wis iki wae, iki bener, gak usah dibayar." "Mboten usah Mbah, saestu pun." "Oh ya wis ya Nduk, matur suwun ya Nduk. Simbah matur suwun sangat ya Nduk. Muga warungnya diparingi laris ya Nduk." "Amin Mbah, amin." Nah, setelahnya nenek ini pamit. Nenek ini berjalan, memakai kembali sendalnya, dan menjauh dari warungnya Desi. Nah, Desi ini masih duduk di dalam, dengan masih menunggu, berharap mahasiswa ini ada yang masuk ke warungnya. Jadi benar-benar masakan ini masih sepi sekali. Pada waktu itu 6:30 malam, di mana biasanya ini mahasiswa yang ngekos ini cari untuk makan malam gitu di warungnya. Jadi benar-benar sepi, tidak ada yang masuk. Dan tidak begitu lama, 15 menit kemudian, sosok nenek tadi kembali lagi ke warungnya Desi. Nenek ini kembali mencopot sandalnya dan masuk ke warungnya Desi. Duduk lagi, dan nenek ini pun bilang sama Desi, "Nduk, warungmu kok sepi ya Nduk?" "Nggih Mbah." Nah, Desi ini bingung, kok nenek ini kembali lagi. "Nggih Mbah, nggih kados niki keadaannya, seperti ini keadaannya. Kadang sepi, kadang ada juga Mbah 1-2 yang masuk." "Oh iya Nduk, iya." Sambil nenek-nenek ini seperti melihat ke kiri, ke kanan, ke pojok-pojok warung dari Desi. Nah, pada waktu itu Desi ini belum tahu ini nenek-nenek siapa sebenarnya. Akhirnya Desi ini mengambil sandal dari nenek tersebut, diberikan kepada nenek tersebut. "Mbah, dah kemawon, dipakai aja Mbah, ndak usah dicopot." "Oh iya Nduk, suwun." Sandal ini dipakai lagi, dan nenek tersebut berjalan keluar dari warungnya Desi, menjauh lagi dari warungnya Desi. Desi masih di warung. Nah, setelahnya nenek ini datang lagi 15 menit kemudian. Nah, Desi ini kaget, loh, kok nenek ini datang lagi? Ini sebenarnya siapa? Nah, nenek ini datang lagi, duduk lagi.
di tempat beliau ini tadi duduk. Nah nenek ini bertanya, "Nduk, iku anakmu kenapa, Nduk? Itu anakmu kenapa?" "Nganu mbah, sakit, sering sakit-sakitan gitu." "Oh iya. Tak liatin dari tadi kok anakmu cuma terbaring saja lemas gitu. Mesakne Nduk anakmu yo." "Nggih mbah." Desi ini cuma seperti nggih aja, iya aja, karena Desi ini bingung. Ini sosok nenek siapa? Setelahnya nenek ini berdiri dan tiba-tiba menggebrak meja. Brak! Nah nenek-nenek ini berteriak sambil memandang ke pojok-pojok ruangan dari warung Desi. "Ngaliyo kabeh! Brak! Ngaliyo kabeh! Kurang ajar kabeh kowe seneng ngene. Ngaliyo kabeh kowe!" Brak! Nah Desi ini bingung ketakutan. Loh, ini sosok nenek-nenek siapa? Kok tadi sopan, baik, aku juga udah ngasih makan kok tiba-tiba ngamuk-ngamuk gini. Nah Desi ini takut. Desi ini diem aja melihat sosok nenek ini dengan kebingungan. Ini siapa? Masih gebrak-gebrak meja terus. Brak! Ngaliyo kabeh! Kurang ajar kowe kabeh senang ini. Nah setelahnya nenek-nenek ini tidak berpamitan, tiba-tiba saja keluar dari warungnya Desi dan pergi begitu saja. Nah setelahnya Desi ini keluar warung, dilihat loh, kok udah tidak ada nenek-nenek tadi. Benar-benar udah hilang. Nah di tengah kebingungan Desi ini duduk. Dan tidak begitu lama, 5 menit kemudian mahasiswa ini datang ke warungnya. "Mbak Desi, kok ngelamun Mbak? Kenapa Mbak?" "Oh nggih Mas, badi maam no Mas, mau makan no Mas?" "Iya Mbak, kangen Mbak dengan sayur lodehnya Mbak Desi ini. Kok jarang buka Mbak, bukanya dangdong gitu." "Iya Mas, anak saya sakit-sakitan." "Oh ya sudah Mbak, semoga lekas sembuh. Saya minta sayur lodeh Mbak sama es teh." "Oh nggih Mas, diparingi lauk nopo? Adanya apa Mbak?" "Wah masih semua Mas, ada bandeng goreng, ada ayam goreng juga, ada telur." "Oh pakai telur aja Mbak, pakai telur." "Oh iya Mas, monggo duduk silakan." Setelahnya diambillah makanan itu. Dan tidak begitu lama, mahasiswa-mahasiswi ini banyak sekali yang datang. Sampai 2 jam kemudian warung Desi ini benar-benar sangat ramai dan menunya ini habis. Nah setelahnya Desi ini ketika bersih-bersih warungnya mau tutup, ini bingung. Ini sosok-sosok nenek-nenek ini siapa ya? Kok datang-datang gebrak-gebrak meja yang awalnya ini sopan, tadinya warungku sepi kok jadi rame. Di tengah Desi ini merasa bahagia, Desi juga bingung dengan sosok nenek ini yang sempat datang ke warungnya tadi. Nah akhirnya warung ini ditutup. Nah setelahnya Desi ini kembali buka warungnya kan, keesokan paginya, dan warung ini rame. Terus rame sampai 1 minggu. Warungnya ini benar-benar rame. Kembali seperti sedia kala. Nah Desi ini benar-benar bahagia dan dia ini masih bertanya-tanya, sebenarnya sosok nenek ini siapa? Nah Desi ini sempat punya satu kesimpulan, apa ini seorang wali ataupun malaikat yang dikirim oleh Tuhan ini untuk membukakan mataku. Jadi pada waktu itu Desi ini sudah mulai kembali tersadar gitu loh, dengan apa yang sebelumnya dia lakukan ini salah, melakukan ritual itu. Nah ketika malam hari Desi ini tertidur, setelah Desi ini menginap bubukkan anaknya, Desi ini memasak, Desi ini sholat subuh, Desi ini tidur. Desi tidur sebelum buka warungnya pada sekitaran nanti jam 10 siang. Desi ini tidur dengan anaknya. Desi ini bermimpi, mengalami satu mimpi di mana mimpinya ini Desi bertemu dengan satu sosok nenek tadi yang sempat datang ke warungnya. Nah dalam mimpinya Desi ini pun seperti di lambai-lambai tangannya gini oleh nenek itu. "Nduk, Reni nduk, Reni nduk." Nah Desi ini pun menghampiri nenek tersebut. Dan setelahnya Desi ini kepalanya dipegang, dielus oleh nenek tersebut dan ditidurkan di pangkuan dari nenek itu. Rambut Desi ini dielus-elus. Nah Desi ini bertanya di situ, "Si Mbah niki sebenarnya sinten, Mbah? Si Mbah ini sebenarnya siapa? Si Mbah iki dudu sapa-sapa, Bu? Si Mbah iki wong biasa. Nenek ini bukan siapa-siapa, nenek ini orang biasa." Nah setelahnya nenek tersebut berucap kepada Desi, "Nduk, wis yo Nduk, tobat, dibenekke meneh uripmu. Salate 5 wektu dibenekke meneh yo Nduk, aja ditinggalno. Iku kabeh jimat-jimat sing mok dinggo, sing dikeki dukun-dukun, iku guwak kabeh. Aja disimpen. Aja melu-melu wong-wong sing sesat iku Nduk. Kowe kan agamane Islam, wong tuamu ya Islam.
tobat yo nduk, salat meneh 5 waktu, sering-sering zikir ben warungmu iki rame meneh. Nah Desi ini pada waktu itu benar-benar merasa nyaman sampai Desi ini menangis. Seperti Desi ini diwejangi, diberi nasihat oleh neneknya sendiri. Nggih mbah, nggih. Desi ini menangis. Yunduk tenan yunduk. Dibuak kabeh jimat-jimat saka dukun-dukun sing sesat iku. Ojo melu-melu wong ngono. Yunduk, salat 5 waktu meneh. Oke zikir ben warungmu rame. Nggih mbah, Desi masih terus nangis sampai pada akhirnya Desi ini terbangun. Nah ketika Desi ini terbangun, Desi ini bingung. Loh, pipiku kok basah? Aku berarti nangis dalam mimpiku. Dan Desi ini pun seperti merasakan ada energi yang benar-benar positif pada waktu itu ketika bangun dalam dirinya. Kok badanku seperti seger lagi ya setelah mimpi bertemu sosok nenek ini. Nah Desi ini pun akhirnya membuat satu kesimpulan yang benar-benar sosok nenek ini satu orang yang dikirim untuk seperti menyadarkan dia. Nah pada waktu itu Desi pun bertekad, ya sudahlah, aku tak buang semua jimat-jimat ini yang sempat tak dapatkan ini di Gunung Kawi. Dibuanglah semuanya itu dan Desi ini mulai sholat lagi 5 waktu. Nah 2 minggu kemudian anaknya ini benar-benar sehat gitu loh. Udah tidak sakit-sakitan lagi, benar-benar udah lari-larian lagi. Nah Desi ini merasa benar-benar, ini nenek-nenek siapa ya? Anakku jadi sehat lagi, warungku jadi seperti sedia kala rame lagi. Sampai pada satu momen di kampus ini kan liburan semester, Desi pun memutuskan untuk tutup dan Desi ini pulang kampung ke rumah bapak ibunya, ke rumah orang tuanya. Nah Desi pulang ini dengan si Putri. Nah ketika pulang Desi ini sempat jujur kepada bapaknya bahwasanya dia ini juga melakukan satu ritual pesugihan ke Gunung Kawi. Nah pada waktu itu bapak ibunya sempat kecewa awalnya, akan tetapi dinasehati lagi Desi ini. Duh, kowe iki tak didik yo kecilik. Anggo agama, kowe tak didik ngaji, kowe tak didik sholat ben gak melu-melu. Donya sing wis keblinger iki. Kamu tak didik sholat dari kecil, tak ajari ngaji biar tidak ikut-ikutan dunia yang semakin edan ini. Kok kamu bisa-bisanya seperti itu? Sudah mulai sekarang buang semua jimat-jimat itu. Jangan mengikuti orang-orang yang sesat seperti itu. Taubat kamu, sholat lagi 5 waktu, zikir, minta kepada Allah pengampunan. Jangan sekali-kali lagi kamu mengikuti hal-hal seperti itu. Bapak kecewa sama kamu, Nduk. Nggih, Pak. Desi ini menangis dan memohon maaf kepada bapak ibunya. Nah, akhirnya Desi ini berlibur selama 1 minggu di rumah orang tuanya. Nah, pada waktu itu Desi ini berucap kepada bapak ibunya, meminta pangestu, meminta restu. Pak, Bu, Desi ini alhamdulillah kan sudah agak berkembang usahanya. Karena Desi ini juga bercerita tentang satu sosok nenek yang dia ini temui di mimpinya. Sosok satu nenek ini datang ke warungnya. Nah, bapaknya juga punya kesimpulan bahwasanya itu adalah seseorang yang dikirim, entah ini wali atau malaikat, untuk menyadarkan kamu. Karena Allah ini masih sayang sama kamu. Makanya kamu bertobat. Sudah. Iya, Pak, karena setelah didatangi sosok nenek ini, Desi kok jadi rame lagi warungnya. Si Putri jadi tidak sakit-sakitan lagi. Ya sudah. Karena sosok nenek itu juga bilang kan untuk membuang semua jimat-jimat yang sesat itu. Nggih, Pak. Maka dari itu warungmu rame lagi. Kamu bisa jadi nabung lagi. Lah terus kamu minta restu untuk apa? Desi minta restu, Desi mau buka satu warung lagi, Pak. Itu di timur dari warung Desi yang sekarang ada satu kampus lagi baru. Desi ingin mengembangkan usaha di sana. Ya sudah, Bapak restui. Kalau modalnya kurang tak tambahi Bapak. Dengan catatan kamu taubat. Jangan melakukan hal-hal seperti itu lagi. Jangan membuat Bapak kecewa dan Ibu. Dan jangan membuat Allah murka. Nggih, Pak, nggih, Pak. Saya setuju. Desi nggak mau melakukan hal seperti itu lagi. Desi kembali menangis. Desi ini benar-benar meminta restu kepada orang tuanya. Setelahnya Desi ini kembali lagi ke warungnya. Dia mulai membuka satu usaha warung lagi yang di kampus baru. Desi sudah punya karyawan dan tanpa disangka-sangka berjalannya waktu sampai tahun 2023 ini. Desi ini benar-benar menjadi satu pengusaha
seorang muslimah yang sangat sukses. Desi ini mempunyai 20 cabang usaha warung di kota tersebut, di kampus-kampus. Benar-benar Desi ini menjadi satu pengusaha yang sukses. Dari yang sempat dia ini terpuruk dan sampai saat ini menjadi seorang muslimah yang taat dan pengusaha yang sangat sukses. Sampai tahun 2023 ini Mbak Desi ini sudah menikah lagi dengan seorang duda, yang dimana duda ini belum memiliki anak. Nah, putri ini pun sudah besar sekarang, dan putri ini posisinya sudah duduk di dunia perkuliahan, dan putri ini akan menjadi seorang dokter karena putri ini sekolah di kedokteran. Jadi benar-benar kisah yang luar biasa, di mana sampai pada akhirnya Mbak Desi ini bisa menyekolahkan anaknya, Mbak Putri ini, ke jenjang yang tinggi, dan ke jenjang dia ini akan menjadi dokter, dan itu memerlukan biaya yang besar. Mbak Desi ini mampu. Atas kuasa Allah, Mbak Desi ini kembali diberikan jalan yang tadinya dia sempat terjerumus ke dalam dunia yang sangat sesat, dengan dunia yang sangat tidak benar. Mbak Desi ini kembali ke jalan yang benar, ke jalan Allah. Dia usaha, dia niatkan usahanya ini untuk beribadah kepada Allah, dan dia menjadi seorang pengusaha yang sukses dan muslimah yang taat hingga hari ini. Kisah yang benar-benar luar biasa, rencang-rencang semua. Dan harapan dari Mbak Desi mengirimkan cerita ini, semoga semuanya ini bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang sudah Mbak Desi ini alami dan Mbak Desi ini capai. Insya Allah ketika kita berusaha dengan meniatkan usaha kita untuk beribadah kepada Allah, semua akan sukses. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan kepada rencang-rencang semua. Saya pribadi memohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan cerita ini, dan salah dalam menempatkan plot-plot cerita, karena saya juga masih belajar sedikit demi sedikit agar lancarlah dalam membawakan cerita. Baik, kira-kira seperti itu. Akhir kata, saya Sukma Arga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.